Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, minasan. O genki desu ka? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Daikyuka, yakni keberadaan dan ketiadaan makhluk hidup dalam bahasa Jepang. Jadi minasan bisa dibuka pada buku paketnya mulai dari halaman 92 ya. Kita akan masuk ke pola kalimat yang pertama, yakni mengenai kata keberadaan atau ketiadaan untuk makhluk hidup. Jadi seperti biasanya, Sensei sudah buatkan rangkuman. Pada bab 9 ini menjadi hanya 2 pola kalimat ya. Yang pertama yakni untuk menunjukkan keberadaan dan ketiadaan makhluk hidup dalam bahasa Jepang. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa untuk menyatakan keberadaan yakni ada 2 ya dalam bahasa Jepang. Ada itu dalam bahasa Jepang ada 2. Yang pertama ada imas dan satu lagi ada arimas. Dimana imas ini artinya ada, tetapi untuk makhluk hidup maaf ya disingkat. Lalu sedangkan arimas artinya ada untuk benda mati. Ya, jadi ada dalam bahasa Jepang itu ada 2, ada imas dan juga arimas. Imas ini untuk menyatakan makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, kayak gitu ya. Sedangkan arimas contohnya benda mati seperti pulpen, buku, meja, dan lain seterusnya. Nah, imas ini dan arimas adalah bentuk positif ya, artinya ada. Nah, bentuk negatif dari imas atau tidak ada adalah imaseng, artinya tidak ada. Dan bentuk negatif dari tidak ada untuk benda mati atau arimas adalah arimaseng. Jadi kuncinya di bab 9 ini minasan harus hafal dulu nih, ada imas dan arimas. Imas untuk benda hidup, arimas untuk benda mati. Bedanya yang tadi, lalu bentuk negatifnya adalah imaseng untuk benda hidup dan arimaseng untuk benda mati. Mari kita masuk ke pola kalimat yang pertama. Jadi yang sudah Sensei singkat ini ada 3 ya untuk menyatakan keberadaan benda hidup. Yang pertama ini ada A. Contohnya ada kyoshitsu ni gakusei ga imasu. Kyoshitsu ni gakusei ga imasu. Kyoshitsu sebelumnya sudah dipelajari ya. Kyoshitsu ini artinya adalah kelas. Lalu ni di sini artinya di. Gakusei artinya adalah murid. Ga imas. Imas ini artinya ada ya untuk benda hidup. Ga di sini yang saya kasih bulat ini adalah partikel untuk menyatakan penegasan. Nah, untuk menyatakan penegasan adalah partikel ga. Diingat baik-baik ya, karena ini akan dipelajari terus sampai nanti kelas 12. Nah, kyoshitsu ni gakusei ga imasu. Ini sini ada partikel ga untuk menegaskan kalau ketemu kalimat seperti ini, yang pertama kali harus diterjemahkan adalah ni-nya dulu. Di mana? Yang kedua adalah tempatnya. Jadi di kelas lari untuk menyatakan keberadaannya, yakni ada murid. Jadi kalau ketemu pola kalimat seperti ini untuk menyatakan keberadaan, yang pertama kali kalau ada ni berarti ni-nya dulu, yang kedua tempat, yang ketiga imas, yang terakhir adalah objeknya. Seperti itu ya minasang. Nah, bentuk negatifnya yakni ada kyoshitsu ni gakusei ga imaseng. Perbedaannya hanya di akhir ya. Kalau imas kan menyatakan ada. Nah, kalau imaseng menyatakan tidak ada. Jadi di kelas tidak ada murid. Seperti itu ya minasang.
Lanjut ke pola kalimat yang kedua. Bentuk positifnya ada sakana wa ike ni imasu. Mari kita terjemahkan dulu. Sakana. Sakana ini artinya adalah ikan. Wa partikel ya. Lalu ike ini artinya adalah kolam. Ni ini di, imas ini ada. Nah, kalau ada partikel wa, berarti yang pertama kali diterjemahkan itu adalah yang ada di depannya, yakni ikan. Lalu kata keterangannya ada di kolam. Kalau yang bawah bentuk negatifnya ya, jadi masih yang ini, ikan tidak ada di kolam. Seperti itu. Perbedaannya, kalau yang atas ini kyoshitsu ni gakusei imasu. Di kelas ada murid. Kalau yang bawah, yang bagian B ini, sakana wa ike ni imasu. Ikan ada di kolam. Perbedaannya, kalau yang A ini objeknya adalah di kelas ada murid. Di kelas ada murid. Di kelas ada murid. Kalau yang ini ikan ada di kolam. Jadi beda ya, kalau di sini objeknya adalah murid, kalau yang bawah ini objeknya adalah kolam. Ada keberadaannya, yakni ada di kolam. Seperti itu. Nah, untuk yang C, ini rumusannya kata benda ditambah partikel ni, ditambah kata benda, ditambah partikel ga, ditambah ini ada arimas atau arimaseng, ada atau tidak ada untuk benda mati, dan imas atau imaseng, ada dan tidak ada untuk benda hidup. Contoh yang pertama, ya ini ada percakapan antara Tsuneo dengan Shizuka, di mana Tsuneo bilang, kyoshitsu ni senpuki ga arimasu ka? Kyoshitsu ni, tadi kan ini artinya ada di dia. Di kyoshitsu itu artinya kelas. Kelas di senpuki. Senpuki di sini artinya adalah kipas. Ga tadi ya, partikel untuk menyatakan penegasan. Arimasu ka? Apakah ada? Apakah ada? Jadi yang pertama tetap ya, kalau ada partikel ni, dia dulu yang pertama, ya nih di kata tempatnya. Di kelas apakah ada kipas? Jadi kyoshitsu ni senpuki ga arimasu ka? Artinya di kelas apakah ada kipas? Lalu Shizuka menjawab kalau ada, jawabnya yakni hai arimasu, artinya ya ada. Sedangkan kalau tidak ada dalam bahasa Jepang adalah iie arimaseng, artinya tidak. Tidak ada. Tidak ada. Seperti itu ya. Nah, contoh yang kedua, ya ini ada percakapan antara Doraemon dengan Nobita. Ya ini kyoshitsu no naka ni nani ga arimasu ka? Yang pertama ini rumusannya adalah nama tempat ditambah partikel no ditambah letak. Letak ini kalau nggak salah sudah dijelaskan ya di bab 7 atau di bab 8 sebelumnya. Ditambah partikel ni ditambah nani ga arimasu ka. Jadi kata kuncinya yang kedua ini ada nani ga arimasu ka. Nah, kyoshitsu. Kyoshitsu masih sama ya, artinya adalah kelas. No, ini partikel untuk menghubungkan antara naka dengan kyoshitsu. Naka sendiri artinya dalam. Ni di sini artinya di. Lalu nani artinya apa? Arimasu ka? Boleh apakah ada? Kayak tadi kan apakah ya? Nah, kalau udah ada apa, apakah ada, berarti yang ini apakah ada di dalam kelas? Gimana enaknya minasang? Nah, kalau udah ada nani sama apakah, berarti yang apakah ini dicoret ya. Jadi nggak usah double. Pokoknya kecuali kayak gini nih. Arimasu ka nggak ada naninya, boleh dia dipakai artinya apakah ada. Tapi kalau arimasu ka sendiri depannya ada nani, yang apakahnya dicoret, jadi yang dipakai adalah ada. Mari kita terjemahkan. Yang pertama masih ni ya. Urutan yang pertama harus selalu ni kalau ada partikel ni, yakni di
di dalam kelas ada apa? Jadi Kyoshitsu no nakani naniga arimasu ka? Artinya di dalam kelas ada apa? Lalu Nobita menjawab Sazaki ga imas. Sazaki-sang, boleh di sini pakai sang ya. Sazaki-sang ga imas, berarti ada saudara Sazaki. Naga ini penegasan. Lalu kalau nggak ada orang, bentuk negatifnya adalah daremo imaseng, artinya tidak ada siapa-siapa, siapapun boleh. Jadi kalau ada pakainya imas ya, nama orang tambah partikel ga ditutup dengan imas. Kalau nggak ada orang, bahasa Jepangnya adalah daremo imaseng, artinya tidak ada siapapun. Nah, pola kalimat yang kedua yakni adalah kata bantu dan. Kata bantu dan dalam bahasa Jepang adalah ini. Apa ini? Ini adalah to ya. To itu artinya dan. Contoh yang pertama yakni ada Nobita sang to Shizuka sang ga imas. Nobita sang berarti kan saudara Nobita. To di sini artinya dan. Shizuka sang ga imas. Nah, kalau ada partikel seperti ini, ada kalimat seperti ini, cara penerjemahannya gimana ya? Ada saudara Nobita dan saudara Shizuka lalu ada. Jadi gimana? Boleh dari belakang dulu minasang. Jadi dari belakang sini ya, imas. Ada saudara Shizuka dan saudara Nobita. Boleh dari situ juga, atau karena ada partikel ga, saya mau dari depan sini. Boleh ini yang pertama. Saudara Shizuka dan saudara Nobita ada. Boleh. Seenaknya minasang aja. Kalau lebih merasa nyaman dari partikel ga ke depan baru ke belakang, silahkan. Atau mau dari belakang dulu ke depan juga silahkan. Sama aja ya artinya. Lalu yang terakhir bagian B untuk kata bantu dan. Contoh kalimatnya adalah Shinchan to Doraemon sang to Nobita sang wa Kyoshitsu no naka ni imas. Panjang ya sensei ya? Iya panjang banget yang ini. Jadi ada nama orang ditambah partikel to, nama orang lagi partikel to, lalu wa, jadi nama orang to, lalu nama orang yang ketiga partikel wa, lalu nama tempat, ada nama tempat ditambahin partikel no, di sini ada letak, tambah ni ditutup dengan imaseng atau imas. Di sini yang kita pakai adalah bentuk negatifnya. Yakni ada Shinchan to Doraemon sang to Nobita sang wa Kyoshitsu no naka ni imaseng. Nah, kalau ada partikel wa seperti biasa ya. Yang pertama kali terjemahkan itu yang paling depan, yakni ada Nobita sang, berarti saudara Nobita dan saudara Doraemon dan Shinchan ada tadi berapa 6 ya? Ada di dalam kelas. Jadi saudara Nobita, Doraemon dan Shinchan tidak ada di dalam kelas. Nah, kalau penggunaan to untuk menyebutkan dua kata benda seperti ini ya, Nobita dan Shizuka, artinya dan. Tapi untuk menyebutkan lebih dari dua, dia bisa diartikan koma. Jadi bukan saudara Nobita dan Doraemon dan Shinchan, tapi Nobita yang kedua ini koma, bisa dibaca koma. Saudara Doraemon dan Shinchan tidak ada di dalam kelas. Seperti itu ya minasang. Jadi untuk menyebutkan dua kata benda, to ini diartikan dan. Tapi kalau penyebutannya lebih dari dua kata benda, maka dan ini dipakai untuk kata benda yang ketiga. Kata benda yang kedua seperti ini nih, Nobita sang to Doraemon sang, itu bisa diartikan sebagai koma. Seperti itu ya minasang. Baik,
Untuk bab 9 cukup sampai di sini. Jikalau memang ada pertanyaan yang sekiranya masih belum dipahami, bisa di-keep pertanyaannya dan diajukan pada pertemuan Zoom meeting selanjutnya. Baik minasang, kyowa honton ni arigato ne. Jangan lupa like, subscribe, dan komen berupa nama dan juga kelas di kolom komentar. Dan jangan lupa kumpulkan screenshot berupa sudah menonton video ini, dikumpulkan ke PJ dan di kolase. Baik, selalu jaga kesehatan, jaga imunitas, jangan lupa berdoa, dan sampai jumpa. Sayonara ne. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.